Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang hadir Ibu Rani, Ketua Fraksi Partai Gerindra Sekretaris DPD DKI Jakarta, Pak Sarip, Ketua Tim Diskusi pada hari ini, dan semua teman-teman DPD maupun jajaran DPD atau DPC atau semua yang hadir undangan dan hadirin yang berbahagia, narasumber kita yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti MGD DPD Partai Gerindra pada sore hari ini. Saya menyambut baik diadakannya MGD kali ini, apalagi dengan tema pengaruh efek ekor jas dalam meningkatkan elektabilitas partai politik, di mana tema ini sangat menarik untuk dibahas bagi partai kita menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti. Para hadirin yang saya hormati, efek ekor jas atau yang disebut sebagai kotel efek adalah salah satu hal yang paling sering dibahas oleh banyak pengamat dan semua aktor politik menjelang pemilu. Istilah efek ekor jas ini biasa ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu serentak, di mana pemilu presiden dan pemilu legislatif digelar bersamaan atau keduanya digelar dengan waktu yang berdekatan, sehingga terdapat hubungan yang timbal balik antara partai dengan calon presiden yang diusungnya. Bapak Ibu yang berbahagia, banyak akalan pengamat yang berbagai realitas politik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kekuatan elektoral seorang yang dicalonkan, baik itu dalam pemilu presiden maupun pilkada. Artinya seorang tokoh yang populer dengan tingkat elektabilitas tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada partai pengusungnya sebagai calon. Sebaliknya, seorang calon yang tidak populer dengan tingkat elektabilitas yang rendah akan memberikan efek negatif perolehan suara partai yang mengajukannya. Jadi bisa dikatakan bahwa efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh positif maupun negatif figur dalam meningkatkan suara partai di pemilu. Fenomena efek ekor jas sangat penting dalam siklus pemilu serentak di Indonesia pada pemilu 2024 mendatang, sedangkan di tingkat lokal seperti di DKI Jakarta, efek ekor jas juga akan menjadi yang perlu diperhatikan dalam pilkada serentak 2024 nanti, di mana calon kepala daerah yang dicalonkan oleh Partai Gerindra diharapkan mampu memberikan hubungan positif dengan perolehan suara partai. Para hadirin yang saya hormati, di Indonesia efek ekor jas pernah mengalami kesuksesan besar. Misalnya terjadi dalam pemilu 2024 dan 2009 dengan figur Pak SBY. Partai Demokrat yang baru berdiri 2001 tiba-tiba memperoleh suara signifikan pada pemilu 2004. Bahkan pemilu 2009 menjadi pemenang pemilu. Ketokohan Pak SBY diakui mempengaruhi tingkat perolehan Partai Demokrat di dua pemilu tersebut. Publik pemilih Demokrat lantaran partai tersebut identik dengan figur Pak SBY yang saat itu merupakan presiden dengan tingkat elektabilitas dan kepuasan publik yang tinggi. Hal yang sama terjadi pada pemilu 2014, di mana Partai Gerindra mendapatkan limpahan suara signifikan akibat menikmati efek ekor jas dari figur Pak Prabowo Subianto yang dicalonkan sebagai capres. Begitu juga PDIP yang menikmati efek ekor jas dengan figur Pak Jokowi yang dicalonkan sebagai capres. Namun tidak ada jaminan satu partai menikmati efek ekor jas dari kandidat yang dicalonkan dalam pemilu. Dalam konteks Indonesia dengan sistem multi partai, tidak ada jaminan bahwa partai pendukung capres atau kandidat kepala daerah akan mendapat efek ekor jas. Perhatian dari Pak Ketua DPD menyampaikan kita harus hati-hati. Apakah selamanya tergantung dengan efek ekor jas ini, gitu ya? Karena seperti dikatakan Pak Ketua warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita buka dengannya nanti di amal Al-Arif pelototnya terus. Yang dulu
Gerindra. Prabowo. Presiden. Baik, terima kasih. Latar belakang penggunaan tema efek ekor jas adalah kita punya pengalaman tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPD Pak Anja bahwa ada pengalaman, ada keanehan, anomali, teori-teori tentang efek ekor jas itu. Tapi kenapa di sebelumnya itu di 2004 dan 2009 itu berpengaruh, ada tokoh SBY, ada apa? Kedua, ada challenge, tantangan tersendiri di 2004, Pak Dr. Ujang. Di 2024 besok itu pilkadanya setelah pilpres dan pileg. Maka efek ekor jas untuk tingkat lokal kita agak harap-harap cemas. Berbeda kalau pilkadanya di depannya. Kalau kita bikin skenario sebelum ada perubahan undang-undang, pilkada harusnya tahun 22. Pilpres dan pileg tahun 24. Maka kalau pilkadanya diundur sampai di Oktober 24, maka efek ekor jas apa yang kita harapkan? Maka kita harus kerja keras sebenarnya gitu, menokokkan kader Partai Gerindra untuk menjadi lebih besar, untuk menjadi jas. Ya. Kita harus menciptakan sejak sekarang jas-jas baru, kira-kira gitu. Apakah jas untuk calon gubernur, apakah jas untuk leader-leader partai di beberapa tempat yang akan mensupport pilkada 2024. Untuk tingkat lokal tadi Pak Ketua DPD menyampaikan tingkat nasional. Saya bicara tingkat lokal. Di pemilu lokal kita, pilegnya kemarin itu memang juga ternyata sama anomali. Mari kita hitung konkret. Bocor suaranya ya. Bocor suaranya. Ribut di sana. Oke. Kita lihat dari kondisi Jakarta. Pemilu Pilpres berbarengan dengan pileg. Pemilu pilegnya sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPD tadi tentang perolehan kursi DPR. Bagaimana di DKI? Ternyata mirip-mirip sama dengan tingkat nasional. Gerindra dari 15 jadi 19, naik 4 kursi. Partai Amanat Nasional dari 2 lompat jadi 8. Jumping, itu bukan naik lagi, jumping. Dari 2 jadi 8. PKS, koalisi kita dari 11 menjadi 16. Maka kalau kita petakan Pak Dr. Ujang, ceruk pemilih kita kan dari kalangan nasionalis dan semi religius. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang dari masjid sendiri. Kadang-kadang pas coba sholat gitu kan, kalau lagi malas ya sholat, kira-kira sendiri. Hasilnya adalah tidak sama. Harapan kita dengan koalisi kemudian ada efek ekor jas. Target kita pada waktu itu pemilu DKI dari 15 minimal 24 kursi. Kita akan harus kalahkan dari perjuangan. Prediksi Gerindra pada waktu itu 2019 PDIP turun betul, tetapi turunnya diambil oleh PSI. Ada partai baru yang dapat perolehan kursi dan tumpahan dari ceruk dari Baskop pemilih kalangan nasionalis merah itu pindah ke PSI. Dari mana Gerindra dapat tambahan 5 kursi? Tentu ada dari kelompok nasionalis. Ini simplikasi mungkin Pak Dokter, penyederhanaan aja. Mungkin tadi ada riset sendiri. Hanura dari 10 habis, nggak tinggal 1 pun. Dari P3 dari 10 tinggal 1. Di P3 kan ada semi religius. Mungkin ke Gerindra atau ke PKS. Golkar naik, Nasdem naik. Nah,
Kalau itu terjadi setelah pilkada, ada tokoh figur Anies Sandi di 2017, kemudian 19 mempengaruhi di atmosfer politik di DKI. Esok apa yang kita bisa lakukan, bisa kita petakan ketika pesta politik tingkat nasional sudah berakhir. Hidup pikuk berjarak antara, kalau kita betul KPU menetapkan 14 Februari 2024, jaraknya panjang. Februari atau ada pemilu, ada pilpres tahap 2, pemilu pilpres. Kalau calonnya 2 nggak mungkin ada pilpres putaran kedua. Asumsinya kalau oke lah, ada 3 terjadi putaran kedua, selesai bulan Mei, Februari, Maret, April, Mei. Mei sampai Oktober itu kosong. Udah pidato tokoh-tokoh nasional sudah lewat. Mungkin sudah lewat, udah selesai pembentukan kabinet mungkin Oktober. Maka efek ekor jas di Jakarta, saya ingin pencerahan dari Dr. Ugani. Apa sih yang bisa kita ciptakan untuk menciptakan efek ekor jas lokal? Efek ekor jas lokal, saya bisa menduga kehadiran misalnya tokoh seperti almarhum Haji Lulung dari P3 pindah ke PAN, berangkat semua itu pemilihan, berangkat semua, betul. Esok Pak Haji Lulung nggak bisa bergerak karena sudah nggak ada. Mudah-mudahan segala dosa dan pahalanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti Pak Haji Lulung harus kita ciptakan di Gerindra. Bagaimana caranya Pak Dokter? Bagaimana menciptakan ekor-ekor jas di lokal? Karena apa? Karena ada jarak yang panjang antara pemilu pilpres dengan kalau yang pileg DPR, pileg DPRD kan bareng satu hari, cuma beda surat kertas suaranya. Tapi di pilkada nanti selain momentumnya sudah mengalami kemerosotan, sudah pelantikan kabinet, mungkin tidak seheboh kemarin 2017, 18 kali pemilu, hingar-bingarnya berbeda. Harapan saya diskusi ini bisa menyumbangkan saran dan pendapat dan semangat buat kader-kader di PAC, ya teman-teman PAC. Yang hadir siapa aja di PAC ini? Barat, Utara ya. Dan Pak Dr. Uga. Nah, ini menyangkut dari pengaruh efek ekor jas dalam meningkatkan elektabilitas partai politik. Semuanya sudah dijelaskan ini oleh Pak Sarif sendiri sebagai wakil ketua dan Pak Ujang sebagai leader pada sore ini, dan moderatornya Pak Dr. Ahmad. Yang mana para ketua-ketua PAC, sebelum saya memulai ini, kita menyampaikan semangat kita. Salam Indonesia Raya. Iya. Salam Indonesia Raya. Iya. Prabowo. Prabowo. Nah, inilah komitmen kami nih Pak Dr. Uga. Cuman belum tercapai. Dari 2008 saya menjadi kader, inilah tujuan saya ini untuk mengantarkan Pak Prabowo Subianto menjadi presiden. Dan satu lagi, pada 2024 nanti, insya Allah kita memenangkan Gerindra Jakarta ini yang utama, dan mengantarkan Pak Ketua DPD kita Wagub menjadi gubernur. Kenapa saya katakan seperti ini? Waktu terdahulu komitmen kita satu, mau mengantarkan Ketua DPD kita Bapak Haji Muhammad Taufik untuk menjadi Wagub, beliau tidak bersedia. Dan kepada saudara-saudara saya, ketua-ketua PAC yang tadi disampaikan oleh wakil ketua sebagai ketua tim dari acara ini, kalian harus ingat
yang tadi disampaikan, menjadi ekor jas itu adalah menjadi leader di kampung sendiri, terutama di kecamatan. Begitu ya Mas Arif? Nah ini ada Pak Sarif, waktu itu komitmen kita sebagai pengurus DPD di DKI Jakarta ini untuk ketua-ketua PAC dan ketua-ketua ranting ini kita jadikan leader di lingkungan, menjadi ketua RW, RT atau dekel. Nah, cuma ada kebentur nih dengan pergub dan undang-undang yang menyatakan kader dari partai politik tidak diperkenankan untuk menjadi ketua RT dan RW, gitu ya. Nah ini, jadi arahan saya juga pernah menjadi ketua RW, pintar-pintar mengakali. Caranya nanti diminta persyaratan khusus, misalnya ini harus mengundurkan diri. Buat aja cuma, tidak ada masalah itu. Moderator, terlepain aja. Ya, terputar. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya terputar bagaimana nih? Lanjut Pak. Lanjut. Nah, begini. Jadi maksud kita yang tadi diarahkan Pak Sarif ini untuk menjadi ekor jas, jadilah kita tokoh di lingkungan kita. Dan kita cari juga ini bagaimana supaya ekor jas itu kita amanahkan kepada orang yang akan memenangkan partai kita nanti. Ingat tuh, siapa ini? Kalian sendiri yang memilih, termasuk kita juga pengurus dari DPD maupun DPC. Siapa itu orangnya? Pilih dari sekarang untuk memenangkan pertarungan kita nanti 2024. Jadi kalau nanti 2024 kita tidak bisa menghantarkan Pak Prabowo menjadi presiden, tadi dijelaskan oleh Pak Dr. Ujang, kita akan tenggelam. Karena jas kita yang kita pegang tadi ini udah berkurang karismanya, udah tak ada karismanya, kemungkinan tuh. Jadi cari, jangan pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa. Dari sekarang kita pulang tuh cari, sampaikan nanti kepada ketua-ketua ranting, hai kalian ketua ranting, cari sebagai ekor jas tadi. Jadi mungkin begitu ya Pak Ahmad. Tetap semangat, jangan pernah kendor perjuangan kita. Salam Indonesia Raya. Baik, terima kasih masukan yang sangat bagus ya. Tadi kan Pak Ujang sampaikan bahwa faktor ketokohan. Sini Bang. 1, 2, 3. Oke Bang, sip. Terima kasih Bang Arif. Terima kasih ya. Terima kasih Pak